Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, meninggalkan istrinya, tetapi ia tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan memberi keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan, lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semua mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Mereka tidak dapat mati lagi, sebab mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan." Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam cerita tentang Semak Duri, di mana ia menyebut Tuhan sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Silahkan duduk. Bapak, saudara-saudari terkasih, sejak November ini tanggal 1 kita diajak oleh liturgi gereja memperingati Hari Orang-orang Kudus. Tanggal 2 kita diajak untuk memperingati arwah semua orang beriman. Dan juga pada minggu ini kita diajak untuk melihat soal kebangkitan. Nampaknya gereja pada bulan-bulan awal ini, di tanggal awal ini di November, mengajak kita untuk melihat dunia yang sana, bukan hanya dunia yang sini. Bukan hanya soal dunia yang kita hidupi, tapi nanti dunia yang sana. Pertanyaannya sama juga ya, yaitu adalah soal kehidupan kekal dan kebangkitan. Saudara-saudari, tentu dalam suatu kesempatan mengajar, dalam pengajaran saya mengajar soal kehidupan kekal dan kebangkitan. Dan pertanyaannya sama. Ada pertanyaan yang mirip-mirip seperti orang Saduki ini. Dan tentu itu pertanyaan kalau orang Saduki ya tidak percaya soal kebangkitan ya. Tapi kalau orang Katolik pasti percaya soal kebangkitan ya. Kenapa? Karena dalam doa aku percaya ya, syahadat itu pasti akan didoakan kebangkitan dan kehidupan kekal ya. Itu walaupun diucapkan setiap minggu ya, ngerti apa enggak itu soal kebangkitan itu. Nah, pertanyaannya adalah sederhana. Romo, kalau nanti ada kebangkitan, lalu seperti apakah nanti orang yang dibangkitkan itu tubuhnya ya? Kalau dia, nah ini pertanyaannya unik sekali. Kalau dia yang dioperasi plastik itu nanti dibangkitkan pada saat itu, yang saat dia operasi plastik
wajahnya yang cantik dan ganteng itu, ya misalnya artis-artis Korea itu, atau pada saat sebelum dia dioperasi plastik. Nah lalu kemudian gayung bersambut tuh, ada lagi yang bertanya, nah kalau begitu yang disulam alis, sulam bibir, wah itu saya nggak ngerti lagi, apa itu maksudnya? Perasaan saya alis kok disulam, bibir kok disulam, setahu saya cuman kain yang disulam. Saya bingung dengan pertanyaan itu, bukan bingung soal kebangkitannya, bingung dengan pertanyaan itu sendiri. Lalu kemudian ada yang menjelaskan, maksudnya begini Romo, disulam alis, sulam bibir tuh begini, dijelaskan lah. Lalu saya nggak ngerti juga, saya searching di Google, oh ya begini. Nah pertanyaannya sama, dia itu nanti kalau dibangkitkan apakah bentuk bibirnya, bentuk alisnya, atau bentuk mukanya itu yang sudah dioperasi itu, apakah yang sebelumnya? Nah, saudara-saudara ada yang bisa menjawab di sini? Saya rasa belum ada yang bisa menjawab kan, karena belum ada yang dibangkitkan di hari ini kan. Saudara-saudari yang terkasih, ini pertanyaannya mirip-mirip dengan orang Saduki tadi ya. Kalau misalnya ada 7 orang dalam tradisi yang menikah dengan wanita itu, siapa nanti yang menjadi suaminya di hari kebangkitan itu? Tetapi yang dimaksud di sini orang-orang Saduki ini adalah orang-orang yang tidak percaya akan kebangkitan. Mereka percaya akan Allah, mereka orang-orang Yahudi, tapi kaum Saduki tidak percaya. Beda dengan kaum Farisi yang percaya akan kebangkitan. Nah, mari biar kita jelaskan dulu apa soal itu. Pertama, kita akan mengerti dulu yang namanya soal hidup kekal. Hidup kekal itu adalah kelanjutan pasti. Suatu kelanjutan hidup yang sekarang ini menuju pada hidup yang nanti. Itu kehidupan kekal. Nah, kehidupan kekal itu dalam versinya masing-masing beda-beda. Orang-orang Yunani yang pada waktu itu tidak menganut agama Abrahamisme ini, ya, tidak percayakan Yahweh, tidak mengenal itu, mereka juga tahu yang namanya kehidupan abadi itu ada, yaitu adalah bahwa roh itu akan keluar dari tubuh yang fana. Dia akan dibebaskan dari tubuh. Ya, jadi yang disebut roh itu adalah yang kekal. Lalu juga orang-orang yang Yahudi, terutama adalah orang-orang Farisi, mereka juga percayakan kehidupan kekal, yaitu adalah bahwa adanya jiwa ini, yaitu hidup dalam suatu keabadian nanti. Nah, parahnya adalah orang-orang Saduki ini, bahwa setelah orang hidup di dunia ini, ya sudah, mereka hidup jiwanya, tetapi tidak ada hari di mana seperti yang diceritakan soal kebangkitan, ataupun juga ada di mana yang namanya ganjaran, ada orang yang ada surga, ada neraka. Mereka tidak percaya itu. Yang ada adalah bahwa orang-orang yang sudah meninggal ada di tempat orang-orang yang meninggal, di semacam tempat yang gelap gulita, Sheol namanya. Dan mereka hidup di situ tanpa ada harapan, tanpa ada balasan, yang mana yang baik, mana yang jahat, sudah berhenti sampai di situ. Itulah orang-orang Saduki. Mereka percaya akan itu dan tidak percaya yang namanya soal kebangkitan. Nah, gagasan kebangkitan itu dalam orang-orang Yahudi yaitu bahwa yang percaya akan kebangkitan, bahwa nanti bukan hanya jiwa. Jiwa itu adalah yang sekarang dalam kehidupan, sekarang orang mati, jiwanya hidup masih dalam roh itu. Namun nanti pada akhir zaman tubuhnya itu akan dibangkitkan juga, akan dibangkitkan, dan kebangkitannya itu sehingga orang menyatu jiwa dan raganya hidup lagi dalam kehidupan yang kekal. Nah, itu gagasan dari orang Yahudi itu. Maka tubuhnya itu memang sama seperti pada waktu orang itu hidup, tetapi dalam gagasan Kristiani bahwa sama seperti Yesus yang dibangkitkan, yang seperti dijelaskan ini juga, yaitu memang jiwa yang mati tadi, beraga yang sudah mati, jiwanya tetap hidup, dan nanti pada akhir zaman akan dibangkitkan, yaitu tubuh yang tentu saja sama seperti malaikat-malaikat ini, dan tidak ada lagi yang namanya soal-soal perkara duniawi tadi, filler, sulap alis, plastik lah, operasi plastik dan sebagainya. Yang tentu saja digambarkan di sini adalah tidak ada lagi perkara atau urusan duniawi. Orang dibangkitkan sesuai dengan apa yang menjadi kegunaannya. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, menanggapi soal ini, maka dalam Injil hari ini kita diajak untuk melihat bagaimana
kehidupan yang di sana itu, kehidupan kekal abadi di surga itu adalah suatu harapan yang nyata. Harapan iman yang tentu saja bukan sekedar suatu omongan saja, tetapi ini adalah suatu kepercayaan, makanya didoakan dalam syahadat itu berterus menerus. Kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Jiwa yang sekarang itu hidup nanti akan disatukan pada akhir zaman, lalu kemudian akan hidup kembali dalam kehidupan yang kekal tadi. Nah, atas keyakinan itulah maka banyak orang berjuang dalam imannya. Yang kita dengarkan di sini adalah Makabe, bahwa nanti orang itu hidup itu ada kelanjutannya, bukan hanya di sini. Kalau sekarang yang di sini orang berbuat tidak baik, melanggar segala macam tradisi yang seperti disampaikan di bacaan pertama ini, mereka diminta untuk makan babi, lalu ditolak. Kalau saya, ya saya nggak tolak ya. Untung saya bukan dari Makabe ini dengan nenek moyangnya. Tetapi mereka ini maksudnya adalah, kalau soal Makabe ini adalah orang yang taat pada setia pada hukumnya Tuhan. Orang yang taat dan setia tidak mau melanggar. Dan oleh karena itu mereka itu mengorbankan hidup yang dunia ini untuk kehidupan yang kekal. Bahwa apa yang dikorbankan sekarang itu tidak sia-sia. Kalau orang percaya kepada Tuhan dan dia melaksanakan perintahnya dengan berjuang keras menderita di dunia ini, maka akan diganjar dalam kehidupan yang kekal. Itulah yang dipercayai dalam kisah ini. Yang ditulis ini dengan begitu luar biasanya. Bagaimana mereka percaya bahwa anggota-anggota keluarganya disiksa, dibunuh, tetapi mereka punya keyakinan bahwa nanti kehidupan abadi itu menanti mereka dan mereka akan bahagia. Nah, hal yang sama juga saudara-saudari ada pada kita. Kita diajak juga untuk dalam pewartaan ini, kepercayaan akan kehidupan yang abadi itu yang nanti akan kita jalankan itu. Bahwa orang makanya tadi dikatakan dalam liturgi gereja, orang tidak hanya fokus pada kehidupan yang sekarang, tapi diajak pikirannya itu untuk memikirkan yang kehidupan yang nanti. Ada orang kudus, ada hari arwah orang beriman tadi, ya kehidupan yang di sana, dan sekarang ada kebangkitan yang menjadi suatu hal yang kepercayaan iman yang nyata nanti dalam akhir zaman itu. Nah, oleh karena itu, maka apa yang harus dilakukan? Tawarannya adalah seperti yang disampaikan di bacaan kedua ini. Orang harus tetap teguh dalam hatinya dan pikirannya serta perkataannya, tutur katanya untuk menjadi baik. Dan ini menjadi suatu perjuangan orang dalam hidup. Ketika orang mentaati hukum Tuhan, ketika orang berjuang dan menderita bagi Tuhan demi kemuliaan Tuhan, maka itulah yang menjadi suatu bentuk ganjarannya itu. Dan orang diajak untuk mengarahkan hidupnya, pandangannya ke arah situ. Nah, saudara-saudari yang terkasih, jadi kalau orang berbicara tentang kebangkitan, yaitu adalah gagasan dari hidup Kristiani, yaitu adalah hidup iman kita, yang tentu saja kita doakan itu, dan belum tentu ada dalam gagasan yang lain, orang-orang lain, maka ini adalah suatu keistimewaan. Ini sebuah kado, ini sebuah hal yang istimewa dalam tawaran iman Kristiani yang kita imani ini. Bahwa kehidupan abadi bukan saja jiwa kita yang hidup, tetapi adalah badan kita. Nah, tetapi untuk mencapai ke situ, orang diajak untuk bisa memelihara apa yang menjadi kehendak Tuhan, yang menjadi perintah Tuhan, yang tentu saja pada hari ini kita perjuangkan dalam hidup kita. Orang berjuang dalam tugas dan pelayanannya dengan sebaik-baiknya, jatuh lagi, bangun lagi, bertobat lagi, jatuh lagi, bangun lagi. Usaha perjuangan itu apa? Tadi, yaitu bahwa ada suatu kehidupan abadi yang menanti tadi. Bukan sia-sia hidupnya, ya sudahlah saya begini-begini saja. Yang penting bahwa saya itu hidup saja, tidak perlu melakukan perbaikan dan segala macamnya. Karena orangnya tadi, jangan-jangan seperti orang Saduki tadi, yang sudah menganggap kalau sudah mati ya sudah gitu ya. Atau soal jiwa yang sudah hidup kekal saja. Bukan hanya soal jiwa yang hidup kekal, tetapi ini adalah badan, itu gagasan kebangkitan. Oleh karena itu, maka saudara-saudari nanti yang bertanya, bagaimana nanti, apakah kalau ada operasi plastik tadi, apakah wajah saya berubah, yang seperti yang lama atau seperti yang dulu? Tentu saja saudara-saudari, apa yang disampaikan di sini, bahwa urusan yang duniawi itu sudah tidak menjadi urusan dalam kehidupan abadi dan kebangkitan. Maka kalau saudara-saudari nanti, ya, mendapati pada akhir zaman ya,
jawaban yang tepat, nah itulah baru kita akan melihat bahwa ternyata dalam gambaran kebangkitan Tuhan memberikan kepada kita suatu hadiah yang luar biasa yang kepada kita semuanya dianugerahkan dalam iman dan kepercayaan kita. Jadi tidak persoalan lagi mengenai apakah soal sama atau tidak, apakah wajahnya bagaimana. Yang jelas kalau dikatakan di sini seperti anak-anak Allah dan orang-orang yang bangkit itu seperti malaikat, itu sudah cukup menjadi hadiah yang terbesar. Oleh karena itu kita bersyukur dan berbangga atas iman kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.